Ya jadi kunane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbi kafina walida wala bitafina min umurika sinin wa fa'alata kallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begini. Rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Niku nggih. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Walaqad adalla lan teman-teman nyesatno sapa setan. Nyesatno minkum sanging sira kabeh. Walaqad adalla minkum. Minkum sangking sira kabeh utawa sangking sebagian sira kabeh. Jibilan, kirae kita jibilan nggih. Walaqad adalla minkum jibilan ing pira-pira kelompok. Imam Suyuti milai harokat itu jublan napa? Jubulan terus napa? Jibilan. Serasa mikir ngono malah pusing. Jadi Imam Suyuti dari awal itu rontok oportunis. Jadi dia milih qiraah sing dianggap mendukung makna sing beliau pilih. Mane harokate tafsir sampean jublan ya. Gak sing tafsir Jalalain. Jublan, sing jibilan itu harokat Indonesia you know. Apa ana harokate? Napa? Double, ya double. Berarti ke sisa sab akhir nih maju. Nah aku sisa mulai cilik. Kholfan apa kholkon? Pak apa kok? Kholfan apa kholkon? Ana sing pak. Kowe mau bangus? Kowe mau apa? Pak apa kof? Wah nyoro minoritas. Kowe ku pak. Normalnya bener pak normalnya, tapi mayoritasnya kof. Normalnya bener pak. Mbakku sitok tapi mbakku kof tapi ora jelas. Begini tak terangkan kalau dalam bahasa Arab itu kholfan itu generasi berikutnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna arada hadal adna. Sebagian ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaus salat. Jadi khalfun itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya. Ini jenis apa? Khalfun. Kalau khalfun ya makhluk. Nah kita tidak tahu. Imam Suyuti milih khalfan apa milih? Yang jelas jubulan maknanya komunitas besar. Apa? Komunitas besar. Kita milih apa? Yang jelas pada isanya aku. Bocak fa ya iso, bocak kof ya iso. Napa? Fa apa kof? Kof. Kof ya, kau umumnya ada umum ada. Pemenang pemilu. Khalqan makhluk. Utai lafat jublan atau jubulan atau jibilan jamu jabilin kakut. Ini fikiratin bidomil ba. Jublan. Mas mata umumnya wong ya. Walaqad adalla minkum jibilan. Kelompok kafiran kang akeh. Setan niku sekunane kuno iku tukang nyesatno. Sing disesatno gak tanggung-tanggung. Jumlahnya mayoritas utawa akeh. Akeh maknane ra sithik, tapi ora kudu akeh banget. Wae akeh maknane mboten apa? Sithik, tapi ora kudu mayoritas. Asalan takunana ta ora ana sira kabeh tak kiluna iku angen-angen sira kabeh. Ada wa tau ing permusuhane setan wa idlalahu lan oleh nyesatno setan. Auma utawa kira angen-angen ing perkara hal kang manggon apa madihin ing wong akeh nal adabi sanging siksa. Patut minuna mung iman sira kabeh. Jadi apa kamu ndak bisa mikir nak setan musuhe kowe utawa kowe ra mikir nak ana setan iku untuk adab.
Fatuminu namu dadi sebab iman sira kabeh. Wa yuqalu lan tenucapne lagu maring jibilan kasira utawa lahu elil jibili al kasir. Fil akhirat ing akhirat apa dawuh hadhihi jahannam. Hadhihi utawi iki jahannam neraka jahannam alati kang kuntung kang ana sira kabeh tu aduna iku den ancamno sira kabeh biha bil jahannam. Islahan lebu sira kabeh ing jahannam al yauma ing dina saiki bimas bab perkara kuntung kang ana sira kabeh ku takfuru ya iku dadi kafir sira kabeh. Kemubun neraka jahannam mergo kafir. Mesti kafir cara hukumnya pengiran, nak dikafirno wong ora mesti kafir, tenang wae no. Kafir cara hukumnya pengiran, nak dikafirno wong santai ae. Ko Nabi Musa yo dikafirno Firaun, ngene Nabi Musa yo dikafirno Fir'aun wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini sing ngomong apa? Fir'aun ngomong ning Musa. Jadi ketika Musa latihan dadi nabi, napa? Latihan dadi nabi itu sing didakwahi sinten? Fir'aun. Jadi Fir'aun bi alam rabbika fina walidal wala bistafina min umurika sin. Kowe kok ngaku nabi yo dhisik kowe tak urang aku, tak rumah mataku. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kelakuanmu ngono piye? Iku kafir tenan. Jadi nek darani kafir berarti ki Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora ngono. Jadi darani kafir yo. Kok kowe darani goblok mesti tenang. Luwih goblok sing darani kowe goblok. Wes ngaji jalalan berang dah. Piro kowe Mbak Mustafa suweding sini. Lalu, woi ngaji pertama Mustafa Bilkom berarti sekarang aku belum ngaji jalan. Oh, nak 10 tahun bisa. Lebih, mau salim mas. Apa pun gak sesek ya, sing kawak-kawak dibohong ya. Ganti sing anyar-anyar. Ya, jadi kuno itu wong tuduh menuduh. Jadi Fir'aun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbi kafina walida walabita fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah apa pakai versi yang kita pahami? Pertanyaannya adalah ya versi yang kita pahami. Versi yang kita pahami adalah ya versi yang dikehendaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rungokno tenan awas kan aku jero. Nak keliru kafir. Ya aku namanya kafir, kafir. Jadi luwih gak jelas. Rungokno ya. Orang mutakin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia, apa tidak dilihat Allah? Ayo jawab. Tidak dilihat manusia, tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Aku ora tau ngaji ilmu Quran terus dinafsiri Quran agak rusak ini. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan musyahidin tapi yu'minun. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy yang di arsy itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu la yakhullu fi makanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik membenarkan. Orang kok terus roh nginceng pangeran ya ora. Makanya ayatnya bukan yusyahidun nabi apa? Yu'min. Jadi imanku mbek malaikat ya podo yu'min. Cuma kan ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok perawan, pokoke saleh lah kan. Bangune ra saleh, kono ra ono banyak. Tapi tetap Allah istilahnya itu yu'min. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap enggak tersentuh la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat hamalatul arsy saja diistilahkan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Ora wa yusyahidun wa yu'minun. Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu tidak mungkin. Karena Allah tetap qiyamuhu binafsi.
Saiki wong ora iso ngaji nyongkone iku enak malaikat hamalatul arsy para pangeran terus sampai delok-delokan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Ini Imam Ghazali nyontok sederhana. Sapi ini loh, sapi ini diakal ora cara kowe. Mboten, jarang ora diakal. Nyatane ora iso sekolah, ora dokter macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan dek ning kanan, nak ngiri yo. Ngiri. Pernah bebek. Niku ajari tertentu mbok kai kode pecut kanan, ngiri yo ngiri. Artinya apa? Kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya qadim. Allah punya cara. Ya sebuah bicaranya harus pokoknya nyatanya dia paham. Terus iso sholat, iso zakat, iso poso, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahli jannah. Padahal kalamnya Allah itu qadim tidak sentuh. Bodoh pikiran manusia itu orang nggak bisa difahami sapi bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham dia dah. Ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah bodoh manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenis wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ikhatoh menguasai semua. Paham ya? Sama jaran sak pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin paham. Itu kena diatur. Tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa. Tunggu warai matematika. Tapi ini pengertian, malah ngaji be ulama, ngaji kok be mubalagh lagi ora sambung. Mubalagh wis kon pidato wae, tapi cukup ngaji. Gak karu-karuan kon ngaji. Agama kok menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, aku menurut saya. Nah dia itu sopo kok aku mau menurut saya. Dia itu mewakili pendapat Allah dan semuanya Allah dan Rasul lah sama kita. Terus roy konti, lah sama kita kok menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku nyual ngono itu ya udah sebenarnya semuanya ribet kan. Semua ala aku wae. Aku menengah aku. Nah terus piye kesira piye ikhlas wae ngaji, ikhlas selesai. Paham gak sementing ikhlas. Gamen. Paham gak sementing apa? Semua Gus Bak cerita ini. Artinya biasa ngono pokoknya. Jadi banget klaim paham ya bodoni. Muni ra paham gak ngergani guru diterangno tenan-tenan ora apa. Tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya, kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhotob. Tentu itu tidak konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim, ikut mukhotob. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, terus karuan melarat. Ngomong ini nih, aku kan suka, paling gak dibanding dia ini. Terus atau kalau kata, aku mesti sama makna nih, akeh orang atau saya, melarat itu muni akeh ya, orang atau saya. Terus aku muni, aku lagi duit, aku muni duit, ini cek orang kita. Wah dari kan bukus bujuku ayu, coba bayang dong. Ayu cara Ruhin. Jadi misalnya, uang Indonesia itu ayu, coba uang Uzbekistan sing elek, kelepar kira-kira. Artis Indonesia itu gak seneng dolan Uzbekistan, itu ambek penjaga kebab ayu. Lah yo iki omongan iku. Mbok tak wari ilmu kok dhewe, tak wari omong. Kira tau mikir ngono. Pancen ora ahli tafsir, mesti ora tau mikir. Omongan iki rilek ae, padha ora paham. Santai. Omongan iku nisbate ning mutakalim ning mukhotob. Ayo Mas. Coba tak bayarin aja bener. Entah kalian mau tahu, Ren. Kalian ngomong itu Pak Rukun kemarin. Ya orang mesti, ya kadang mutakalim, kadang mukhotob.
Nah kalau ketika mukhotob maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan. Tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Ruang tenan apa nak salah kafir. Kafir tenan nak salah. Iya kanak butuh dawe coba jawab. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafatkan kepada Allah. Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafatkan itu kepada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue, kacau gak? Kira tahu mikir itu? Maka semua mufassir sepakat iya karena butuh yukot daru qoblahu. Jadi Allah itu kira-kira ini. Mat ngucap ini. Pengucap iya karena butuh. Berarti Kanjeng Nabi mengulang iya karena. Maka iya karena butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilafatkan Nabi. Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini. Hasan, kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak kulo. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jenggot ya tak omongi. Mus bilang jenengan guru kulo. Bapakku mau dengar Mustafa. Misalnya. Ya saya lagi ya. Belum mus kita murid. Aku yang ragilem pun aku yang ragilem. Ya kepeksa. Belum ragilem mesti ditulis ini. Nak Mustafa muridnya Gus Wais ditulis Nila Mahfud. Belum ragilem. Mus, kue ngomong jenengan guru kulo. Itu maknanya kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilafatkan Mustafa ke saya. Lah iya karena butuh itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafatkan itu. Makanya iya karena butuh saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Allah. Tapi sing nglafatno kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi ra mesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim, angel ini, setuju ngalim angel. Atau kulak ini yang murah. Kalau bolak-balik dia sampai balik maturun Gus atas ilmunya. Sematur nuwun to ya saya kelasnya sepepen. Wong duwe cara kula wis ora ono gunane ra jelas. Penting mlebu swarga lho. Sebaro kayak ikhlas insyaallah fil jannah. Kula sering diprovokasi dan yang Gus jenengan harusnya minta royalti cangkem iki ikhlas mbok latih goblok kamu. Wong ikhlas itu ganjaran di swarga. Bocah kok ngelatih kiai goblok kamu. Wong seneng duwe wis goblok. Pemene seneng ra duwe tambah goblok. Karo ora duwe kok seneng. Nak duwe ra apa-apa, tapi nak seneng ku goblok. Rusak ya.